Morning guys, realita hidup. Lihat Michael lagi bobo. Udah bobo dia habis makan. Tadi udah makan. Habis itu masih lapar. Jadi minum susu. Minum susu formula ya. Begitulah hidup ya. Update. Tolong hiraukan keriting-keriting yang ada di samping yang kurang rapi ya. Karena ini realita hidup. Jadi hari ini tanggal 28 Juli 2021 ya. Aduh, tahun aja lupa. Bibir kering ya. Jadi gengs, sebenarnya Marty dan Michael tuh sakit. Jadi awalnya Michael yang sakit. Kalau kalian lihat Instagram aku update ya, ada sedikit aja cuplikan Michael di nebulizer ya. Jadi dia batuk pilek terus ada panas gitu. Terus berobat. Nah, hari Jumat lalu, minggu lalu, ini hari Senin ya. Salah deh, ini hari Rabu. Aduh, maaf. Terus Marty itu panas, pokoknya sampai 39,1. Kita akhirnya ke klinik emergency. Satu yang aku dapatkan pengalaman baru lah gitu. Pertama kali aku ke klinik emergency. Mereka bilang gini, aku buka website, aku cek. Jadi kalau seandainya kamu punya panas, kamu harus telepon dulu. Akhirnya aku telepon, terus mereka interview. Aku datang, perawatnya tuh semua udah pakai baju hazmat. Bayangin, baju hazmat. Aku tuh nggak pernah lihat perawat di klinik biasa tuh pakai baju hazmat. Tapi di situ di klinik emergency itu orang pada pakai baju hazmat semua ya, timnya yang jaga di pintu depan. Akhirnya Marty diukur cek segala macam, terus aku isi form riwayat penyakit, dan akhirnya sudahlah, akhirnya dipanggil. Dan karena Marty punya panas, jadi kita tunggu di mobil gitu. Jadi tunggu di mobil, diperiksa pun di dalam ruangan khusus kayak kotak-kotak gitu, kayak dibikin barak gitu di luar gedung emergency gitu. Jadi nggak dibikin di dalam, kamu nggak boleh masuk kalau kamu punya panas. Jadi ada kayak kotak-kotak gitu, kotak-kotak darurat, tapi memang itu dibikin semenjak ada COVID, yang di dalamnya itu udah kayak ada penyedot udara segala macam ya, jadi biar tidak terinfeksi. Jadi Marty ke situ dicek segala macam. Puji Tuhan dia sehat. Dia cuma batuk pilek biasa ya, tapi ada panas gitu. Akhirnya sampai dicek darah juga, leukositnya tinggi, tapi CRP ya, bukan PCR, tapi CRP-nya itu normal. Jadi dokter bilang ini nggak perlu antibiotik katanya gitu. Dan yang aku pelajari juga adalah di klinik emergency itu mereka cuma kasih obat untuk 1 hari. Jadi kayak contoh, kita minum 1 kali 3 sehari, jadi cuma kasih untuk 3 kali gitu. Dia nggak akan kasih lebih. Nah, karena itu hari Jumat, jadi dia bilang Sabtu klinik anak buka, Sabtu kamu ke klinik anak ya, katanya gitu. Karena aku cuma bisa kasih untuk sehari, kata dia gitu. Ya sudahlah, akhirnya pulang kasih obat penurun panas segala macam. Tapi paginya masih panas ya. Akhirnya kita ke klinik anak lagi. Hari yang panjang, dan hari itu karena libur 2-3 hari tanggal merah di Jepang. Jadi hari Sabtu itu banyak sekali anak-anak yang sakit, gengs. Coba bayangin, biasanya kami nunggu tuh paling lama tuh 30 menit ya. Kami nunggu di klinik anak itu di dalam mobil, karena Marty punya panas kan nggak boleh masuk kan. Nunggu di dalam itu sampai hampir kayak 2 jam, tahu nggak? 2 jam. Tapi ya sudahlah, akhirnya terlewatkan. Jadi capek banget ya. Capek menunggu, dan tahu sendiri kan kalau anak sakit, panas, bawa 2 anak, dan untungnya karena ini musim panas kan bisa ambil libur karena sekolahan kelas itu udah selesai gitu. Tahun ajaran baru nanti mulai pertengahan bulan depan kalau nggak salah, habis Obon. Seperti itu gengs. Ya, dan puji Tuhan hari ini Marty udah balik kerja lagi, balik sekolah ya.
Semoga nggak ada apa-apa, sehat-sehat terus Marty dan Michael. Aku kenapa suka bikin video kayak siapa tahu suatu saat kalau aku nonton lagi video ini akan menambah sorry buddy, menambah ini pengalaman dan sorry tidur sudah. Jadi menambah pengalaman dan ada memori gitu loh, memori buat kita. Aku ini jam berapa nih? Jam 8.48. Ken hari ini libur karena harus ke bengkel nanti bawa mobil, mau diganti kaca depan ya, karena kena kerikil kaca depannya itu, jadi harus diganti. Terus aku pergilah ke langganan gitu kan, yang biasa tempat kita beli mobil, dan mobil kita tuh untung asuransinya itu asuransi full yang paling mahal kita ambil, memang sengaja. Nah terus aku tanya lah, terus dia bilang, oh iya ini kalau bayar sendiri nih satu kaca depan 10 juta, jadi kalau dirupiahin sekitar 13 juta gitu kan. Terus aku bilang 13 juta, terus kebetulan orang yang mas-mas yang nanya-nanya itu kan dia ini juga kan, dia dia dulu waktu kita beli mobil dia yang bantu gitu. Terus dia bilang gini, kalau kok kan nggak balik-balik ya, udah 15 menit nggak balik-balik padahal dekat, udah lanjut. Terus dia bilang, kalau pakai asuransi nanti aku bikin laporan, jadi nanti masuknya asuransi aja, kata dia gitu, kalian nggak perlu bayar. Ya udah, baik masnya, dan harusnya gitu ya, soalnya kita bayar yang paling mahal gitu. Jadi maksud yang paling mahal tuh gini, jadi asuransi itu yang di cover itu kalau di sini ya, dia tuh berdiri sendiri, jadi kita tinggal pilih. Terus namanya Sampo Japan, kalau yang kami ikut Sampo Japan. Jadi ada paket A, B, dan C. Pokoknya paket A itu adalah kalau amit-amit ada kecelakaan, asuransi yang di cover adalah si pengendara, orang yang ikut di dalam mobil, dan juga mobilnya juga diasuransi gitu, mobilnya juga di cover. Kalau yang B itu sepertinya cuma mobil dan juga si orangnya, yang pengendara. Yang si aku kurang tahu, dia lupa gue. Seperti itu gengs. Dan aku lagi nunggu nih, jadi Ken kan ini sekarang hampir jam 9, Ken bakalan bawa itu mobil ke sana, jadinya 3 jam terus bisa diambil lagi. Dan tempat bengkel sama dealernya itu kan Suzuki ya, deket sama rumah kan, jadi cuma jalan kaki aja, kayak 3 menit gitu udah sampai, berdepanan sama ini apartemen. Dan satu lagi, aku lagi nunggu ini kulkas. Jadi itu cerita kulkas itu ya, selalu ada saja masalah dengan kulkas kami. Kulkasnya bagus, kulkasnya masih bagus, masih bisa dipakai, tetapi kekecilan karena orang semakin banyak di rumah ini kan. Jadi setiap kali habis belanja mingguan, itu barang-barang itu tidak muat. Tidak muat dalam arti muat, tapi kan aku masak itu kan buat bento makan siangnya Ken di tempat kerjaan kan, sudah aku prepare dari malam gitu, biar besok paginya kan tinggal santai. Karena di sini tempat kerja itu nggak dikasih makan. Yang pengalaman kami, aku jarang dengar kalau tempat kerja yang ngasih makan gitu. Lah sudahlah, kita tunggu. Michael lagi ini ngintip aku, nunggu. Aku bilang gini, kalau kayak begini caranya, aku bilang ini barang-barang selalu jatuh gitu kan. Terus Ken juga kalau dia masukin barang ke kulkas, dia keluarin bisa tuh, semua tuh barang-barang dikeluarin bisa. Dengan jumlah barang yang sama dia masukin lagi, nggak muat. Jadi harus aku selalu yang masukin. Aku ini, aku stres tiap kali ngurusin kulkas ini, aku stres gitu. Ya sudahlah, akhirnya pergilah kami beli itu. Langsung beli hari Sabtu kemarin. Sabtu ya, apa Minggu ya? Hari Minggu. Hari Minggu kami langsung pergi beli kulkas dan diantar ya. Jadi baru bisanya diantar, sama harus schedule gitulah. Mereka tuh kan ada schedule-nya gitu ya. Jadi schedule-nya hari ini. Ngantar. Terus di sini, aku mau share satu lagi. Di sini kalau kita beli barang elektronik, contoh kayak kulkas, apa aja, dan juga kayak kursi bangku gitu kan, yang lama itu mau diapain gitu, bisa kita buang. Tapi
bisa kita buang. Jadi satu kita tanya ke tokonya, saya mau buang, bisa saya buang ke kamu gitu. Jadi recycle, mereka yang langsung ambil barangnya, mereka yang buang ke tempat recycle. Nah itu pun dikena cas gitu. Bisa kita buang sendiri. Jadi kita telepon ke bagian persampahan punyanya kabupaten kota ya setempat, kita telepon, nanti dia bilang oh jadwalnya segini-segini. Terus setiap sampah di Jepang, kalau sampah yang bukan sampah normal, bukan sampah rumah tangga sehari-hari dipakai, itu kita harus bayar uang recycle. Ada jenisnya pakai apa sih namanya, pakai kartu, beli kayak stiker gitu, ada stikernya, terus ada plastik khusus juga gitu. Jadi mau buang sampah aja kita harus bayar ya teman-teman, seperti itu. Nah kemarin itu kulkas bayarnya itu 6.000, hampir 7.000 yen ya, 7.000. Jadi jatuhnya kalau dirupiahin hampir 1 juta mau buang kulkas aja nih. Oh ini aku tunjukin ya kulkasnya. Mikey, Michael Bobo ya, mau menunjukin kulkas, nunjukin. Ini kulkasnya. Jadi awalnya kan dia di sana, terus kami pindahin semalam, aku sama Ken keluarin gate-nya, terus aku pindahin ke sini. Nah akhirnya kulkas ini nanti aku kasih ke apa namanya, junior aku yang baru datang dari Indonesia, kasih ke dia aja gratis, nggak usah bayar. Jadi ini kan lihat kecil, kalau buat 2 orang ini kayaknya cukup, tapi kalau buat 4 orang dalam rumah ini kayaknya nggak cukup, karena Michael juga udah mulai makan. Lihat isinya segala macam, lihat ini nggak muat, lihat berantakan lagi, nggak muat. Freezer aja nggak muat kan, freezer. Akhirnya kita beli freezer yang baru, itu freezer juga, jadi simpan makanan di situ sama di sini, seperti itu gengs. Oh iya, lalu kenapa aku kita tuh milih kulkas yang seperti yang nanti akan aku tunjukin kalau dia udah datang ya. Itu karena kita sesuaikan dengan rumah ini gengs, dan kebutuhan. Karena rumah ini kan kecil ya, ini jalan, ini kulkas ini bisa masuk kan di pintu sekecil ini. Aku juga nggak tahu, kalau kulkasnya terlalu tinggi aku takut ini nggak bisa masuk. Ya kita lihat aja nanti apa yang terjadi. Jadi ini lorong juga udah aku kosongin, stroller semuanya aku udah pindahin ya, pindahin ke kamar ini nih, pindahin. Begitulah ya hidup ya kalau di negara yang sempit. Jadi ya semoga aja nih muat ini ya. Aku bingung juga nih, ini muat nggak ya, lagi nunggu Ken aku. Welcome new refrigerator, welcome. Finally we have big refrigerator. Abangnya udah datang ya. Abangnya lagi buka dusnya di depan rumah. Jadi nanti tinggal diangkut dalamnya ya. Kalau di Jepang itu mereka nggak buka dus dalam rumah, tapi mereka buka dus di luar rumah supaya barangnya tinggal diangkut ke dalam. Kalau buka dus dalam rumah, rumahnya kekecilan ya. Begitu. Bah. Ada yang lagi was-was deh, nungguin. Do you have comment? Finally. Let's just get this done. Ya. Akhirnya kita punya ini ya. I'll be more excited when it's actually here. So. Yeah. That's just. Toko peralatan elektronik itu dekat rumah juga, cuma 3 menit jalan kaki. Jadi makanya mereka ngantar punya kita duluan. Ken lagi cari posisi yang tepat untuk ini kulkas ini. Don't to get it. Oh yeah, it's hard because it's over that side. You need something?
Yeah. It's not gonna Let me work. try. Coba kalau aku lagi masak terus buka ini pintu. Yeah. Yeah, this is like. That's gonna make things really hard, I think. Yeah. That's what Maybe I'm gonna do not, with the other yeah. one, yeah. Maybe not. Turn around again. Turn around again. Just take out this stuff. Dia lebar ya. Tingginya sih nggak terlalu tinggi, tapi dia lebar, lebih lebar. Lumayan buat 4 orang nih.